Halo semuanya. Coba ingat-ingat apa hal pertama yang kalian lakukan saat bangun tidur. Kemungkinan besar jawabannya adalah buka HP dan cek notifikasi, entah itu Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Tapi kalian sadar gak sih, kebiasaan yang terlihat sepele ini ternyata punya dampak besar ke psikologis kita. Hari ini kita bakal bahas apa yang terjadi di balik layar kaca ini. Dampak pertama yang paling nyata secara psikologis adalah social comparison atau perbandingan sosial. Secara alami, manusia memang makhluk sosial yang suka membandingkan diri. Tapi media sosial mengubah skala perbandingannya menjadi tidak terbatas. Di TikTok atau Instagram, kita disuguhkan dengan apa yang disebut sebagai highlight reel. Kita melihat teman kita yang baru lulus tepat waktu, influencer yang punya kulit tanpa pori-pori, atau orang seumuran kita yang sudah punya karir mapan. Masalahnya, otak kita sering lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah 1% dari kenyataan hidup mereka yang sudah dikurasi, difilter, dan diedit sedemikian rupa. Secara psikologis, ini menciptakan jurang antara ideal self, diri yang kita inginkan, dan actual self, diri kita saat ini. Ketika jurang ini semakin lebar, karena kita terus-terusan merasa kurang dibandingkan orang lain, disitulah muncul rasa rendah diri, kecemasan, bahkan gejala depresi. Dampak kedua masuk ke dalam mekanisme otak kita, yaitu the dopamine loop. Pernahkah kamu merasa hanya ingin membuka TikTok selama 5 menit, tapi tiba-tiba tersadar sudah 2 jam berlalu? Itu bukan sebuah kebetulan, itu adalah desain. Setiap kali kita mendapatkan notifikasi like atau melihat video baru yang menarik, otak kita melepaskan dopamin, zat kimia yang memberi rasa senang dan penghargaan instan. Masalahnya, kesenangan ini bersifat sementara. Otak kita akan terus menuntun dosis yang lebih tinggi, membuat kita terjebak dalam siklus scrolling tanpa henti, hanya untuk mencari kepuasan yang tidak pernah benar-benar penuh. Selain kecanduan dopamin, muncul juga fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Secara psikologis, ini adalah kecemasan sosial yang muncul karena kita merasa orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan, sementara kita tidak di sana. Media sosial memaksa kita untuk selalu terhubung 24 jam sehari. Ketakutan akan tertinggal tren, berita terbaru, atau obrolan yang sedang viral membuat level stres kita tetap tinggi. Akibatnya, kualitas tidur menurun, konsentrasi terganggu, dan kita kehilangan kemampuan untuk menikmati momen saat ini, karena pikiran kita selalu tertuju pada apa yang sedang terjadi di layar. Kita jadi lebih peduli pada dunia di sana daripada dunia yang ada di sini. Setelah melihat dampak-dampaknya, pertanyaannya adalah, apakah kita harus berhenti total menggunakan media sosial? Jawabannya tentu tidak. Solusinya bukan dengan melarikan diri, tapi dengan membangun hubungan yang lebih sehat melalui digital mindfulness. Atau kesadaran digital. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kurasi konsumsi. Kita harus sadar bahwa apa yang kita lihat di feed adalah makanan bagi pikiran kita. Mulailah dengan meninjau ulang siapa yang kamu ikuti. Jika sebuah akun lebih sering membuatmu merasa buruk tentang dirimu daripada memberi inspirasi, jangan ragu untuk menekan tombol unfollow atau mute. Kamu punya kendali penuh atas lingkungan digitalmu. Langkah kedua adalah batas ruang dan waktu. Cobalah untuk membuat zona bebas teknologi, terutama 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun pagi. Ini akan memberikan ruang bagi otak kita untuk beristirahat dari gempuran dopamin dan fokus pada realita yang ada di depan mata. Gunakan fitur screen time di HP-mu untuk memantau, bukan untuk menghakimi diri, tapi sebagai pengingat untuk sesekali berhenti. Terakhir, ingatlah untuk kembali ke dunia nyata. Luangkan waktu untuk hobi yang melibatkan fisik, entah itu berolahraga, membaca buku fisik, atau sekedar mengobrol tanpa penggunaan layar. Media sosial hanyalah alat untuk memperluas hidup kita. Jangan sampai ia justru menggantikan hidup kita itu sendiri. Kebahagiaan yang nyata tidak diukur dari jumlah likes, tapi dari seberapa hadir kita saat ini. Sosial media itu alat. Dia bisa jadi jendela untuk belajar hal baru, tapi bisa juga jadi penjara jika kita tidak bijak memakainya. Jadi mari kita lebih sadar lagi saat jempol kita mulai scrolling. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih.